Episode 63. Rangga berdiri dan duduk di samping istrinya di atas tempat tidur dengan menggenggam tangan istrinya. "Terima kasih sudah ingin melihat videonya," ucap Rangga yang sedikit merasa lega setidaknya istrinya tidak semarah tadi. "Tapi aku belum memaafkanmu," ketus Asea sama sekali tidak menatap suaminya, walau suaminya masih tetap menggenggam kedua tangannya. Aku bisa mengerti," balas Rangga seraya menghela nafas panjang. "Kamu harus tahu, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Ingatlah selalu ucapanku, kamu adalah wanita satu-satunya dalam hidupku sampai aku tiada nanti. Aku mencintaimu, Asia," sambungnya. Asia mulai membalikkan pandangannya dan menatap suaminya. Sentak dadanya seperti sesak melihat bekas bulir mata di ujung mata suaminya. "Apa tadi kamu benar menangis, Mas?" tanyanya dengan menatap suaminya. Rangga tertunduk dan tersenyum menyembunyikan wajahnya. "Kamu itu bapak komandan, kenapa kamu menangis? Memalukan," ucap Asia seraya menyeka ujung mata suaminya dengan ibu jarinya. Rangga tidak bisa menahan tawa kecilnya mendengar ucapan istrinya. Ia memegang tangan istrinya yang berada di pipinya dan mencium dengan lembut itu. Asia tersenyum dengan berpaling menyembunyikan wajahnya. "Aku bapak komandan yang sedang ditaklukkan oleh seorang wanita berhati lembut. Aku tidak sanggup jika dia marah padaku walau sedetik pun," ucap Rangga yang membuat Asia semakin luluh. "Tidak, Asia, kamu tidak boleh luluh secepat itu," gumamnya yang sebenarnya masih sangat kesal dengan suaminya. Terlebih lagi ketika mengingat waktu suaminya melarang dirinya menyakiti Melisa kala itu menggenggam erat tangan Melisa. Asia langsung menarik tangannya dari genggaman suaminya dan membalikkan wajahnya dengan kesal. Rangga terkejut. Ia pikir istrinya sudah mulai menerima maafnya, tapi ternyata Asia masih marah kepadanya. "Sayang," ucap Rangga mencoba meraih kembali tangan istrinya. "Tidak usah menyentuhku," ketus Asia. Rangga menarik nafas dan menghembuskannya kasar. "Aku mohon, berhentilah memarah. Aku tidak sanggup jika kamu bersikap seperti ini padaku," ujar Rangga yang terus membujuk istrinya. Asia berbalik dan menepis tangan suaminya. "Bagaimana aku tidak marah, Mas? Bahkan kamu membela wanita itu daripada aku," tegas Asia kembali berlinang air mata. Rangga sangat terkejut mendengarnya. "Kapan aku membela Melisa?" ujar Rangga heran. "Berhenti menyebut namanya," ujar Asia. "Oke, tapi katakan kapan aku membelanya?" tanya Rangga yang merasa tidak pernah membela wanita yang tidak mempunyai malu seperti itu. "Kamu lupa kalau kamu melarangku menyakitinya. Waktu itu aku menggenggam keras tangannya, sungguh sangat perhatian, menjijikkan," ucap Asia dan kembali memelingkan wajahnya. "Ya ampun sayang, bukan seperti itu maksud aku, dengarkan aku baik-baik," ujar Rangga yang kembali menggenggam tangan istrinya. "Tidak usah pegang-pegang," ucapnya dengan menepis tangan suaminya. "Oke, tapi dengarkan aku baik-baik. Kamu tahu pekerjaan suamimu kan?" tanya Rangga. "Apa hubungannya?" ketus saya bertanya balik dengan wajah kesalnya. "Jelas saja sangat berhubungan sayang. Aku pengayom masyarakat, aku seorang polisi. Mana mungkin aku membiarkan ada orang yang terluka di hadapanku dan terlebih lagi yang akan melakukannya itu adalah istriku. Tidak mungkin aku membiarkannya sayang." Rangga mencoba memberikan nasihat pengertian. "Pengayom masyarakat yang tidak punya malu dan harga diri seperti itu," tegas Asia sangat kesal. "Asal kamu tahu, Mas, rasanya aku ingin membunuh wanita itu. Aku ingin mencabik-cabik tubuhnya. Aku ingin..." Asia belum selesai dengan marahnya, tiba-tiba Rangga mencium bibirnya yang sangat terkejut. Bibir terkunci dan ciuman lembut dari suaminya. Rangga melepas ciumannya menempel kening ke kening istrinya. "Aku tidak akan membiarkan istriku melakukan hal itu," kembali mencium istrinya seperti tadi dan melepasnya lagi dengan kening yang kembali ditempelkan di kening istrinya.
Aku tidak akan membiarkan tangan lembut ternoda, hati suci menjadi kotor hanya karena wanita seperti itu. Sambungnya lagi. Lagi-lagi mencium istrinya dan ciuman kali ini begitu berbeda, semakin agresif hingga Asia tidak mampu menahan diri. Pelan-pelan ia melawan ciuman suaminya hingga mereka memejamkan mata dan menikmati satu sama lain. Pintu kamar terbuka, mengagetkan pasangan yang sedang menikmati kemesraannya. Segera mereka saling melepas. Wajah Asia tampak sangat malu melihat ibu orang mertuanya sudah membuka pintu dan memergoki kemesraan mereka. Maaf nak, sepertinya ibu masuk di waktu yang tidak tepat, ucap Yuni dan segera membalikkan badan hendak keluar kembali. Tidak apa-apa bu, masuklah, ujar Rangga. Yuni membalikkan badan ke arah anak dan menantunya. Maafkan ibu nak. Kemarilah bu, ujar Asia dengan memberi ruang ibu mertuanya duduk di sampingnya. Yuni segera berjalan ke sana dan duduk sembari memeluk menantunya. Ibu sangat senang akhirnya kalian bersatu lagi. Ternyata ini hanya sebuah kesalahpahaman, ucap Yuni. Maafkan Rangga ya bu, kamu tidak bersalah nak. Dan jika pun kamu ingin meminta maaf, minta maaflah kepada istrimu. Menantu ibu ini sangat baik. Aku sudah 100 kali mengucapkan maaf, tapi sepertinya menantu ibu sangat sulit memaafkanku, sambung Rangga. Kamu memang tidak bersalah, tapi tetap saja kamu belum bisa dimaafkan. Asal kamu tahu, rasanya ibu ingin memaki-maki wanita murahan itu. Rasanya ibu ingin memberikan dia pelajaran, ucap Yuni sangat kesal jika mengingat Melisa, wanita yang tidak tahu malu. Rangga berdiri dan berkacak pinggang. Entah kenapa, Allah memberiku wanita sepemarah kalian. Mertua dan menantu sama saja, ujar Rangga membuat Asia tidak mampu menahan senyumnya. Terdengar suara pintu kembali terbuka, Gunawan ikut masuk ke dalam kamar. Bapak, ujar Rangga yang masih merasa sangat bersalah setelah melihat wajah bapaknya karena telah membuat istrinya bersedih. Gunawan mendekati putranya. Maafkan bapak nak, ucapnya sembari memegang bahu putranya. Ia juga merasa bersalah telah memukul putranya. Tidak apa-apa pak, Rangga siap menerima apapun dari bapak jika itu untuk membela menantu bapak. Jangan kamu memukulku, bahkan bapak membunuhku pun Rangga siap, ucapnya yang membuat Asia terkejut. Asia menatap ibu mertuanya mencari jawaban. Apa betul bapak mertuanya memukul suaminya? Yuni mengerti arti tatapan menantunya. Ia menganggukkan kepala sebagai isyarat kalau benar. Bapak mertuanya memang memukul suaminya hanya karena membela dirinya. Entah kenapa saya sangat kasihan kepada Rangga, tetapi ia juga bahagia. Ternyata ia mendapatkan mertua yang luar biasa menyayanginya. Oh iya, kalian pasti belum makan. Ayo kita makan dulu. Rania sudah menyiapkan makanannya. Yuni mencairkan suasana. Oh iya bu, apa aku boleh menginap di sini? Tanya saya mengagetkan semua orang. Yuni dan Gunawan saling menatap dan akhirnya tertawa. Asia bingung ada apa dengan mertuanya. Pertanyaanmu lucu sekali sayang, ucap Yuni yang membuat Asia malu. Jangankan untuk menginap di sini, bahkan kamu boleh tinggal di sini juga boleh, sambungnya. Asia memeluk erat ibu mertuanya. Kamu tahu Nyonya Muda, rumah ini sudah menjadi rumahmu juga. Bahkan kamu sudah mengambil posisiku di hati mertuamu. Memangnya kamu saja yang bisa merebut posisiku, yang juga bisa, balas saya membuat mertuanya tertawa. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.